Ada nggak contoh dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha? Ada nggak contoh dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha karena sudah meninggal. Begitu juga kepada anak-anaknya. Nggak ada riwayat yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, lumrah di kalangan masyarakat umat Islam, di masyarakat Islam, umat Islam, terutama di Indonesia, khususnya warga Nahdien, yaitu menghadiahkan pahala kepada leluhur yang sudah mendahului, yang sudah wafat dari lebih awal, baik itu bacaan Yasin, sholawat, tahlilan, dan lain sebagainya. Dan ini oleh kecil, oleh segelintir umat Islam dipermasalahkan. Katanya bacaan-bacaan pahala tersebut tidak sampai. Mereka ini berdalih dengan sebuah ayat, yaitu an laisa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dari amaliyah yang mereka lakukan sendiri. Kelompok-kelompok ini yaitu hanya memahami Al-Quran secara tekstual, tidak memadukan satu ayat dengan yang lainnya, sehingga ada kepinjangan, timbul pemahaman yang berbeda, timbul pemahaman yang salah. Padahal ulamanya sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Asy-Syaukani, itu berpendapat, ya, ini ulamanya Wahabi sendiri, ulamanya kaum minoritas ini berpendapat bahwasannya bacaan lain tahlil itu bacaan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut itu nyampe kepada mayit, kepada orang-orang leluhur kita yang sudah mati, yang sudah meninggal. Itu bisa dicek dalam kitab fatwanya. Nanti kalau tidak dipadukan secara baik, kalau tidak dikompromikan, maka satu ayat dengan ayat yang lain akan bertentangan kalau tidak punya ilmunya. Ini dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, ini walladzina, dan orang-orang ja'u yang datang mereka, min ba'dihim, dari setelah mereka yang sudah meninggal. Apa yang dikatakan alladzina ja'u min ba'dihim ini? Yaquluna, mereka berdoa. Nah, ini doa ini sudah familiar di kalangan kita NU, sering kita baca, terutama ketika orang mendoakan orang yang meninggal.
Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Artinya orang-orang sudah wafat itu. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, dendam. Kalau bahasa lainnya itu nek-nek ya. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha baik dan zat yang maha kasih sayang. Dan ini kalau tidak dikompromikan dengan baik, maka ayat ini bertentangan dengan tadi, wa andai sadil insani illa ma sa'a. Nah, ayat yang ini, yang wa andai sadil insani illa ma sa'a, itu dimansuh dengan hukumnya oleh ayat ini ya. Doanya orang-orang yang datang setelahnya, yaitu kepada orang-orang yang sudah meninggal, itu sampai. Dan juga dari sebuah hadis yang dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya, sesungguhnya seseorang datang kepada Nabi. Faqala, orang ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uqtulitat nafsuha wa adunnuha idza takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, qala na'am, rawahu Muslim. Seseorang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku, ibuku itu mati mendadak gitu. Seandainya beliau itu sempat berbicara, sempat berwasiat, ya menduga bahwasanya ibu saya itu akan bersedekah itu. Apakah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal itu nyampe pahalanya? Qala, Nabi menjawab, na'am. Iya. Nah, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari ayat-ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasanya bacaan surah Yasin, bacaan Al-Quran, sholawat, tahlil itu nyampe kepada orang-orang Wahabi untuk mendukung hawa nafsunya, untuk mendukung pendapatnya yang pincang itu, yang cingkrang itu. Mereka mencomot pendapatnya Imam Syafi'i ya. Rasanya Imam Syafi'i berpendapat bahwa pahala tersebut tidak nyampe. Ini lucu ya. Kok imam lain yang mau, sedangkan imamnya sendiri ya. Imamnya sendiri berpendapat bahwasanya bacaan tersebut nyampe pada mayit. Yaitu Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ali Asy-Syaukani, Syekh Abdul Wahab itu juga mengatakan sampai. Lah, kenapa kok tidak mau sama imamnya sendiri ya? Apa merasa lebih hebat dari imamnya sendiri? Lucu. Kalau imamnya sendiri, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginannya, ditolak. Ini kan aneh. Malah yang dipermasalahkan yang Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Memang Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'i memang berbeda pendapat. Namun ini bukan suatu masalah ya. Ulama Syafi'i berpendapat berdasarkan dari ayat dan hadis-hadis yang sudah ada, dikompromikan sehingga menghasilkan sebuah hukum bahwasannya kirim Fatihah, kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal itu nyampe. Satu hadis lagi, iza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika manusia, anak cucu Adam itu meninggal, maka amaliyahnya putus. Amalahnya dia, amalnya yang mati ini putus karena sudah mati, ya tidak bisa beramal lagi.
Illa min salasin, kecuali ada 3 pahala amaliyah yang tidak putus. 1, shadaqatin jariyatin. Nah, ini sedekah jariyah atau sedekah yang diatasnamakan yang meninggal itu. Artinya kan nyampe, ini kan sedekahun jariyatin ini dalam hadis ini tidak disebutkan bahwasanya dia sedekah sendiri atau orang lain. Ini umumnya hadis. Jadi sedekahun jariyatin di sini tidak disebutkan bahwasanya sedekah itu dari orang yang meninggal ini yang sedekah sebelumnya atau orang lain atau keluarganya, tidak disebutkan. Makanya sedekah secara umum siapa saja yang bersedekah atas nama dia itu nyampe. Awaladin solihin. Nah ini awaladin solihin yad'una, atau anak yang solih yang berdoa untuk dia, untuk orang Bani Adam ini. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, dia pernah mengajarkan ilmu, kemudian oleh muridnya diajarkan, maka pahalanya nyampe. Lah, dari beberapa hadis ini dipahami bahwasanya bacaan tersebut amaliyah orang lain, pahalanya yang diberikan kepada mayit itu nyampe. Nah, ini sudah berkali-kali sudah disampaikan oleh ulama, khususnya ulama NU. Namun karena mereka itu angkuh, sombong ya, tak mau menerima kebenaran dari orang lain, merasa lebih benar sendiri, merasa paling benar sendiri, dan yang lain salah, dianggap sesat, dianggap penghuni neraka. Akhirnya ya itu pemahamannya tetap saja ya, pemahaman tekstual ya. Jadi pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi banyak ulama khususnya Ahlussunnah wal Jamaah memahami, berpendapat bahwasanya kiriman pahala kepada mayit itu nyampe. Hadasnya dalilnya tadi itu banyak sudah. Ayat Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu di antara ayatnya. Kemudian hadis yang dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummi uqtulitat wa adunuha idza takallamat tasaddaqat wa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am, rawahu Muslim. Dan hadis yang lain. Imamnya sendiri, imamnya Salafi ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah yang ulama besarnya Wahabi yang diunggul-unggulkan orang Wahabi, dan juga Syekh Ali Asy-Syaukani itu juga berpendapat dalam kitab fatwanya bahwasanya bacaan tersebut pahalanya nyampe kepada mayit. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya pada diri saya sendiri, dan apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.